gambar dalam grafik ya nilainya 1 mulai dari T sama dengan 0 sampai T tak hingga, jadi nggak berujung gitu. Kalian gambar flat aja terus, udah. Kalau rem berarti T bisa TUT. TUT itu maksudnya ketika T sama dengan nggak ada negatifnya. Ya, itu adalah rem. Terus pertanyaannya bagaimana transformasi Laplace-nya, Pak? Harusnya nanti hasilnya ini. 1 untuk dot T, unit step 1/s, kalau T adalah 1/s kuadrat. Mana cara hitungnya? Kita lihat salah satu contohnya di modul kita. Kan sebenarnya sudah kita bahas ya di modul kita. Tadi itu cuma tes awal itu mengulang dari situ. Coba kita lihat dari modul yang ada. Share. Kita lihat di sini. Nah, sini kan. Ini, hitung transformasi Laplace untuk fungsi undak satuan atau unit step. UT. UT didefinisikan 0 untuk T kurang dari 0, 1 untuk T lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Maka dalam menghitungnya kita ambil di integral. Tadi kan awal ada minus tak hingga sampai tak hingga kan harusnya rumusnya. Karena dia sinyalnya itu 0 ketika T-nya negatif gitu ya. Maka yang hanya ada nilainya adalah ketika 0 sampai ke tak hingga kan gitu. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Dikali dengan minus EST. Jadi ini, memang itu adalah sudah tetapan untuk menghitung fungsi Laplace. Kali dt, inilah domainnya T. Maka langkah pertama adalah mengintegralkan dari E pangkat minus ST, berarti minus 1/s. Kan, jadi pangkatnya kan, minus 1/s kali E pangkat minus ST antara 0 sampai ke tak hingga. Kita masukkan saat dia 0, saat dia tak hingga. Jadi saat dia tak hingga, batas awal, batas atas dikurangi batas bawah. Maka 0 minus 1/s. Maka hasilnya adalah 1/s. Ini adalah bagaimana cara menghitung Laplace dari fungsi unit step. Ini untuk Laplace untuk nilainya sinyal-sinyal eksponensial. Ini untuk rem. Ini untuk rem. Ya. Ini harusnya ada A nih. A 1/s kuadrat nih harusnya. Nah, ini A-nya kelewat nih. Ini A-nya hilang. Di sini A-nya hilang nih. Harusnya ini tetap ada A di sini depannya. Ini harusnya ada A per S kuadrat. Karena A ini kan, A itu konstanta gitu loh. 1, 2, 3, sampai 1000, sampai 1.000.000. Gitu. Konstanta. Jadi kalau konstanta, ditransformasi ke Laplace kan, dia bisa dikeluarkan kan dari integralnya. Jadi dia tidak mempengaruhi representasi Laplace dari suatu fungsi. Oke, gitu ya. Itu adalah pembahasan nomor 1. Sekarang kita beranjak, sebelum kita beranjak ke nomor 2, sebenarnya saya pengen menjelaskan bagaimana sih sebenarnya penerapan first transformasi Laplace. Contohnya gini, nanti kalian nih, misalkan kalian punya, kemarin kan juga gitu gini ya, misalkan kalian punya fungsi 1/s kali S plus A kali S plus A plus B. Nah, kalau enggak contohnya gini aja deh. Oh, ini pangkat 4 ya, kebanyakan. Misalkan kalian punya ya sistem yang seperti inilah sistem yang paling bawah ini. 2S pangkat 4 plus 4S pangkat 2 plus 14. Nah, terus kalian disuruh nyari nih. Carilah inverse transformasi Laplace dari fungsi transfer yang ini misalkan nih. Sedangkan kalian lihat nih di dalam tabel Laplace. Tabel Laplace hanya menyediakan fungsi-fungsi orde 1 dan orde 2 yang kembar seperti ini kan? Ya enggak? Nah, nanti mungkin di pertemuan teori selanjutnya saya sudah koordinasi dengan Bu Imratul. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dipecah menjadi seperti ini. Jadi dari persamaan yang bagian denumeratornya itu
perkalian gitu ya, kita cari faktor-faktornya dulu. Ini langkah yang pertama nih. Kita cari faktor-faktor penyusun denumeratornya. Di ini ya, di rumus kecap ABC, masih ingat ya? Di rumus ABC, misalkan dia order 2 gitu ya. Minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Itu kalau misalkan kalian tidak terbayang berapa faktor-faktor yang menyusunnya, kan gitu. Kalau kalian sudah biasa ya pakai KPK. Maksudnya kalian juga bisa memecah dua fungsi, misalkan fungsi order 2 menjadi perkalian order 1 kan gitu. Sebenarnya ini masih belum selesai karena ini masih belum bisa di-inverse menggunakan yang namanya tabel transformasi Laplace. Langkah selanjutnya adalah memecah nih. Kalau kalian punya 3 suku di sini, berarti nanti ada suku pertama, pembilang per penyebut, ditambah suku kedua, pembilang per penyebut, ditambah suku ketiga, pembilang per penyebut. Gitu kan? Namanya adalah partial fraction. Jadi kalian memecah dari fungsi utuh seperti ini menjadi kofaktor-kofaktornya kan gitu. Nah, ketika kalian sudah mempunyai 3 suku dan hubungan antara sukunya itu adalah penjumlahan maupun pengurangan, maka kalian bisa ini menggunakan tabel Laplace yang ini. Tabel Laplace yang ini untuk mencari inverse-nya per bagian, per suku. Contohnya misalkan yang pertama itu sukunya adalah 1/S. Berarti dia inverse-nya UT. Yang kedua adalah 1/S plus 5 misalkan. Berarti inverse-nya adalah E pangkat minus 5T. Kan gitu kan ya. UT. Suku yang ketiga ternyata 1/S plus 3. Gitu ya, misalkan nih. Berarti inverse-nya adalah E pangkat minus 3T UT. Sehingga inverse-nya adalah 1/S plus 1/S plus 5 plus 1/S plus 3 dikali dengan UT. Gitu ya. Itu nanti akan diajarkan. Tapi yang jelas itu adalah saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan tabel Laplace untuk inverse Laplace. Itu cukup penting. Nanti misalkan kalian belum diajari itu di teori, kalian bisa menanyakannya ke Bu Imratul untuk membahas kasus-kasus inverse Laplace menggunakan tabel Laplace. Tapi pastinya akan diajarkan karena kita susun materinya itu bersama. Itu ya. Oke. Kita sudah move on dari ini ya. Modul 1, kita ambil di modul 2. Nah, tadi ada persoalan yang cukup merepresentasikan dari yang kita akan kerjakan di modul 2 ini kan gitu. Yaitu kan kita kan sudah sepakat bahwa MATLAB itu bisa digunakan, ada salah satu toolbox yang namanya Simulink. Di mana dalam Simulink ini memungkinkan kita untuk merepresentasikan sistem yang ingin kita simulasikan itu menggunakan diagram blok. Contohnya ini source code Simulink tuh kayak gini contohnya. Ini fungsi transfer yang ini kendalinya PID misalkan. Nah, ini adalah nilai-nilai dicuplik gitu. Jadi dia itu kayak kayak data viewer gitu loh. Jadi nilai set point ini nanti itu akan di capture oleh si fungsi ini. Nilai U akan di capture oleh ini. Jadi ini untuk memfasilitasi teman-teman yang memang lebih kuat di masalah visualnya kan daripada masalah pemrograman secara scriptingnya. Jadi cukup membantu nih. Khususnya ketika kita misalkan mendefinisikan atau menyajikan sistem kita gitu, sistem kendali kita gitu dalam suatu alah misalkan. Jadi kan jelas nih, sistemnya itu fungsi transfernya ini, strukturnya itu seperti ini, terus topologinya itu seperti ini. Jadi lebih jelas ketika kita menggunakan Simulink. Nah, tentunya untuk dapat membaca Simulink atau menyusun Simulink, maka dibutuhkan kemampuan untuk menyederhanakan
diagram blok atau merepresentasikan diagram blok kan gitu tadi pertanyaannya. Nah, merepresentasikan itu gimana Pak? Contohnya kan gini tadi. Ketika kalian punya ini G1 misalkan. Ini G2, ini H1. Coba cari fungsi transfernya, kan gitu kan? Pertama adalah ini dikali ini karena dia serial kan. Ini dikali ini. Jadilah menjadi G yang baru misalkan. Terus hubungan antara yang atas dengan yang bawah adalah feedback. Berarti pakai yang G per 1 plus G dikali H kan gitu kan ya. Muncullah nanti suatu fungsi transfer antara output dengan input. Itulah yang dimaksud dengan penyediaan diagram blok. Sekarang kasusnya adalah ini contohnya. Ketika saya punya persamaan diferensial seperti ini kan, tadi kan kayak seperti itu kan, ya nggak? D kuadrat Y per DT kuadrat plus 2DY per DT plus 5Y sama dengan XT kalau yang tadi. Kalau ini sama dengan 1. Itu ya. Nah, bagaimana Pak cara merepresentasikan ini apa namanya sistemnya dalam diagram blok? Pertanyaan tadi kan dari teman kalian seperti itu. Nah, ini adalah masih yang mudah karena yang susah adalah nanti ketika dia ada xt plus x apa namanya dxt per dt plus d kuadrat xt per dt kuadrat gitu loh. Jadi ketika inputnya juga merupakan turunan kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita bahas dari scoop yang permasalahan yang kita temui yang tadi. Kalau sistem seperti ini, defaultnya adalah hal pertama yang kalian harus pahami adalah dia order berapa, kan gitu pertanyaannya. Dia order berapa sih sistemnya? Lihat order itu dari mana? Dari pangkat tertinggi dari diferensialnya. Oh ini 2, berarti ini order 2. Terus kalian refleksnya adalah menggambar nih 2 buah integrator. Dari sini paham ya? Karena dia order 2, dia butuh 2 integrator. Oke? Integratornya super S gitu ya. Super S karena dalam domain Laplace di sini. Setelah itu, kita di rearrange the equation so that you have an expression from the highest derivative. Nah, kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Kita menjadikan D kuadrat nilai turunan yang tertinggi sama dengan nilai-nilai yang lain. Kan sebenarnya kan ini kan tinggal pindah ruas saja ya. Pindah ruas ke sana jadi minus, pindah ruas ke sana jadi minus kan gitu. Setuju ya? Sehingga muncullah suatu persamaan yang baru seperti ini. Nah, kalau dari sini kan berarti sudah paham nih. Sudah pasti kita tadi sepakat bahwa misalkan ini masukannya X gitu ya. Kalau nggak 1 ya boleh. Kalau nggak dia XT gitu ya. Terus turunannya adalah YT. Outputnya adalah Y. Gini, kalau di sini itu Y, berarti di sini itu apa kira-kira teman-teman? Sesuatu yang diintegralkan menjadi Y, berarti dia itu apa sesuatunya? Sesuatu, kalau dia diintegralkan, itu menjadi YT, berarti sesuatunya itu apa teman-teman? Turunan Y. Turunan pertama dari Y, tergantung kan tadi ini konsepnya berarti T, berarti turunan pertama dari Y terhadap waktu kan gitu ya. Berarti kalau di sini dia Y, berarti di sini turunan pertamanya kan? Setuju ya? Karena turunan pertama diintegralkan jadi Y kan gitu kan? Nah, kalau di sini itu adalah turunan pertama, tentunya di sini adalah turunan kedua, kan gitu kan ya? Nih, sedangkan turunan kedua sama dengan 1 minus 2 kali turunan pertama minus 5 kali Y. Ya sudah. Ini sama dengan 1 minus, ya kan? Minus 2 DYT ini kan? Nih, minus 2 DY per DT minus 5 YT minus 5 YT. Selesai gambarnya ini. Paham teman-teman? Ada pertanyaan di sini. Jadi kan itu menjawab pertanyaan kita yang pertama kan? Tinggal pertama ini ganti XT, ini YT. Selesai. Ada pertanyaan di sini? Halo?
Berarti pertanyaan yang di kuis di tes awal tadi itu kan bikin yang blok diagram kayak yang belajar di teori itu ya apa ya? Betul. Jadi nanti intinya seperti ini yang kalian harus gambar. Cuma tinggal koefisiennya kan, koefisiennya yang berbeda kan? Ya. Nah iya. Nah Berarti tentunya itu tuh gak perlu tadi itu kan kayak mesti diurain jadi kayak ABC itu nggak perlu gitu ya? Apa uh, langsung kayak gini aja nggak apa-apa ya berarti ya? bukan, kalau yang diuraikan tadi itu dalam rangka kamu mau mencari inverse dari suatu fungsi transfer. Maka diuraikan menjadi partial fraction yang tadi kan. Kalau yang diagram blok ini justru nanti dicarinya dari persamaan diferensial. Jadi biasanya yang misalkan nanti di soal UTS itu ya, nanti kalau nggak yang diketahui itu fungsi persamaan diferensialnya, kalau nggak yang diketahui adalah sistem dinamiknya. Jadi nanti kalian disuruh nyari modelannya dulu dalam persamaan diferensial, nanti baru kalian disuruh untuk mencari representasi diagram bloknya gitu loh. Gimana? Oke, Pak. Nah, ini yang baru yang paling mudah ya. Nanti kalau nanti di sini itu ada XT, turunan dari XT, itu nanti ada tekniknya lagi. Nanti ada FIR, ada jadi nanti di teori akan diajarkan. Ini kalau inputnya itu hanya konstan atau hanya XT saja. Kayak yang di soal tadi kan XT saja. Nanti kalau inputnya itu misalkan kayak XT plus DXT per DT, nah itu nanti bentuknya akan sedikit berubah. Nah, itu akan diajarkan di kelas teori. Ada tekniknya lagi. Jadi nanti muncul di atas ini ada nilai lagi yang masuk ke sini atau masuk ke depannya. Tapi bentuknya juga kayak ini aja. Jadi yang Y itu akan mundur, yang X itu nanti akan feed forward ke depan. Tapi itu ada teorinya untuk kalian dapat menggambarkan itu. Oke, jadi saya rasa mungkin untuk materinya itu ya. Jadi silahkan nanti dilakukan. Jadi masalah praktikum masalah tata cara pengumpulan, formatting dan lain-lain disesuaikan yang kemarin aja. Ya, karena ini juga sistemnya masih kalian mengikuti latihan unit. Gitu. Jadi intinya saya rasa tidak akan memakan banyak waktu seperti di modul-modul selanjutnya. Kalau modul selanjutnya kan mulai perancangan, mulai analisis. Nah itu nanti mungkin waktunya akan diubah lagi. Jadi ini nggak usah ada laporan sementara aja, jadi langsung laporan akhir aja kayak kemarin. Gitu. Jadi nanti tugas kalian yang pertama suruh apa nih? Lakukan percobaan dengan Simulink. Nah kalian mengeksplor Simulinknya kan, supaya nanti hasilnya apa? Berikan penjelasan sesuai dengan hasil analisis. Nanti kalian tahu nih ini tuh blok apa nanti yang kalian pengen, yang saya pengen dapatkan analisisnya dari nomor 1 adalah ini kamu plot nih, ini sinus, outputnya tuh apa kalau kalian kena ini integrator, terus mengapa seperti itu kan, gitu kan. Itu harus penjelasan nomor 1 yang saya harapkan seperti itu. Yang nomor 2, lakukan percobaan blok simulasi berikut ini, lalu amati sinyal yang dikeluarkan pada blok U dan blok Y. Berikan penjelasan sama. Jadi inputnya apa, output itu seperti apa. Terus lakukan percobaan blok dan amati sinyal yang dikeluarkan jika memberikan nilai variabel F, M, D, Y, DT, XOS dah. Mesti nanti ada pertanyaan ini. Ini Pak, ini kenapa ada XOS nih? Nah nanti di integrator nanti kalian bisa double klik, terus nanti aktifkan yang nilai awalnya. Nanti ada yang initial value kalian aktifkan, nanti akan muncul seperti ini representasi diagram bloknya, blok diagramnya. Jadi nanti kalian bisa, setelah itu kalian bisa menginputkan nilai-nilainya. Terus amati hasil keluaran skop yang berikan kesimpulan. Itu untuk nomor 4. Ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Ini tuh maksudnya setelah langkah ini, itu adalah langkah ini. Setelah langkah ini adalah akhir.
Nanti coba nih diamati terus disimbolkan mengapa seperti itu, atau ini tuh sebenarnya fungsinya buat apa, terus ada perbedaan perbedaan bentuknya itu maksudnya seperti apa, nanti kalian silahkan dilihat, terus lakukan simulasi simuling dan tarik kesimpulannya. Ini juga sama, jadi nanti ada di representasi input step, kalian cari nih step, terus kalian bisa ngatur nih, nanti kalau yang untuk step ini ada yang final value-nya berapa nilainya. Kalau UT berarti 1, kalian bisa ukur ubah sampai 12, 20, 30 terserah. Kalau ini ya 1 aja misalkan. Terus ada step start time-nya. Jadi ini step time. Jadi itu default-nya adalah dia pada detik ke-1 baru dia naik. Kalian bisa ubah menjadi 0 sehingga mendapatkan representasi UT yang kalian temui di dalam teori-teori itu. Terus scope ini nanti kurang lebih itu fungsinya untuk menampilkan data. Osiloskop lah ini scope itu. Nah, nanti juga ada nih adder di sini. Terus kalian bisa tarik garis untuk sistem-sistem fungsi transfer yang ada. Itu ya. Ini juga sama. Nanti kalian kalau di nomor 6 ini kalian diminta dikasih tahu sih sebenarnya bagaimana cara merepresentasikan suatu persamaan diferensial menjadi diagram blok dan mensimulasikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ininya awalnya. Silakan nanti dikomunikasikan dengan asisten ataupun dengan saya. Kalau misalkan ada kesulitan, saya tetap standby secara asinkron ke tempat teman-teman. Jadi silakan melakukan praktikum. Nanti akan saya buatkan link untuk mensubmit laporan akhirnya, gitu ya. Nanti untuk waktunya nanti coba saya cek lagi disesuaikan dengan kayak praktikum sebelumnya. Mungkin gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke ya. Kalau tidak ada, saya bisa akhiri ya kelas sinkron kali ini. Apabila teman-teman tidak ada pertanyaan, jadi silahkan teman-teman untuk melakukan praktikum. Gitu? Oke? Ya, kalau misalkan seperti itu, mungkin saya akhiri juga. Ada yang belum presensi, teman-teman? Saya belum, Pak. Bentar, saya selesaikan dulu ya permasalahannya supaya tinggal submit. Ada kuliahan. Sistem kontrol dasar. Ya, kemarin ternyata untuk motor-motor listrik teman-teman pada berkelompok ya? Iya, Pak. Nah, apa-apa. Bagus sih, dalam artian saya apresiasi sekali. Jadi kalian sebenarnya kemampuan membuat videonya lebih bagus ya. Maksudnya beberapa saya apresiasi sangat bagus gitu ya. Oke, jadi mungkin saya punya pemikiran sedikit sih. Jadi kayak ini sambil intermezzo aja ya, sebelum kalian mulai praktikum. Jadi mungkin ada kan kita itu kan develop satu lab gitu ya. Ya sebenarnya kayak pingin bikin kayak study group gitu. Kalau kalian tahu kan ada micro club, ada mungkin KRTI dan lain-lain gitu ya. Nah kita tuh sedang mendevelop juga satu lab gitu. Dan nanti kita tuh pengen kayak ngadain pelatihan gitu loh, yang buat teman-teman ya khususnya bagi yang anak 2019 atau adik-adik kelas kalian, atau mungkin bahkan dari teman-teman 2018 dan lain-lain. Nah mungkin berkaitan dengan apa yang kita kerjakan gitu, misalkan kayak IoT ya kita develop mati pelatihan IoT, robotics atau mikro gitu ya. Nanti ditunggu aja. Nanti kalau ini saya coba ngasih linknya. Jadi nanti yang isi ya kakak-kakak kelas kalian sih. Ya tujuannya kan biar, jadi kan pinginnya sih idealnya kan ya kalau yang udah berjalan itu kayak mikro club atau kayak labnya Pak Fahmi gitu kan sudah mulai pada kayak punya base camp gitu loh di situ. Ya walaupun ini kan masih bisa karena memang masih belum dapat ke Jogja karena masih daring, tapi paling enggak itu kan nanti menjadi kegiatan dan arah apa ini penelitian dan untuk tugas akhir kalian kan mungkin bisa lebih terarah ketika misalkan bisa bergabung
dia dimanapun, di lab apapun atau di kegiatan apapun gitu. Jadi mungkin ini lagi digodok nih gitu. Jadi masih baru nih. Ini nanti akan saya kabari. Jadi rencananya sih akan belajar tentang robotik industri gitu sama motor-motor listrik. Jadi nanti ada beberapa kelas kalian yang bisa menjadi tentor, mulai 3D printing. Kan kita sebenarnya tuh di tempat kita banyak sekali 3D printing. Nah, siapa tahu kan emang yang berbakat di desain gitu ya, bisa mendesain misalkan kayak casingnya atau kayak dudukannya. Terus nanti teman-teman yang berminat di bidang robotik ya developing robotiknya gitu. Nanti kita coba launching kalau misalkan teman-teman nanti ada yang berminat. Oke, kalau untuk Zubai Nindra ada ya? Ada? Ada, Pak. Terus Afzar? Afzar ada? Afzar? Atau nggak ada? Afzar mana? Pak, tadi Afzar bilang ke saya rumahnya mati lampu, Pak. Oke. Hanif? Kalau Hanif mati lampu juga? Kenapa, Pak? Hanif pindah ke ITB, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Kemarin yang kuliah 2 itu siapa ya? Hanif, Pak. Oh, di ITB kuliah apa? Kampus apa? Jurusan apa? Industri, Pak. Oh, Ya, industri. kalau Nur Naila? Ada, Pak. Sip. Berarti ini sudah saya presentasi semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi silahkan dilakukan praktikumnya. Kalau tidak bisa atau ada bermasalah silahkan menghubungi saya ataupun asisten. Itu ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.